Oke, jadi sekarang lagi persiapan untuk menuju ke ajang nasionalnya nih Iya. di bulan Oktober. Oktober. Ya, gimana? Tadi kan sudah sempat di-spill juga perkembangannya Valen dan juga siapa tadi? Chewers ya. Sejauh ini seperti apa perkembangannya Bapak Aldi, National Director? Kelihatan tua dipanggil Bang. Ini kalau dong lihat muka kan udah tahu ini masih Oh. muda. Oke, jadi kalau ditanya persiapan, beberapa orang juga kayak bilang NTT itu buru-buru sekali gitu, kayak terlalu terburu-buru. Ajang nasionalnya itu di bulan Oktober, tapi sudah dari sini sudah di bulan Mei ini sudah ada prepare gitu kan. Nah, kenapa beta prepare lebih awal? Karena memang si Chewers dan Valen ini punya kesibukan nanti full 2 bulan itu di bulan Juli dan juga bulan Agustus. Jadi beta ambil kesempatan untuk bulan Juni ini harus ada beberapa yang sudah Kotong selesaikan di masa prakarantina ini gitu kan. Apalagi Kotong menyesuaikan dengan dia punya fotografer dan videografernya, orangnya sibuk sekali kan Kak. Jadi betul-betul Kotong harus menyesuaikan. Ditambah kan ini anak kuliah, Iya. jadi memang ada apa namanya magang gitu-gitu KKN. Jadi kalau bicara soal pendidikan ya memang harus ada hal-hal yang kita prioritaskan gitu kan gitu. Kelas-kelasnya nih tadi public speaking, terus apa lagi? Kelas catwalk. Terus apa lagi? Untuk advokasinya ada kelas khusus nggak? Sebenarnya sonde ada Kak. Ini ada. Ya, Jadi sama-sama aja gitu sama-sama. kan. Karena public speaking itu kan sudah melatih mereka untuk bicarakan video advokasinya itu nanti dong berbicara tentang budaya saja. Secara umum budaya di NTT itu seperti apa gitu. Sambil shoot video gitu. Videonya. Rencananya di mana sih mau ngambil videonya? Kemarin itu punya planning kalau ini kan tentang budaya. Jadi beta tanya dong bos mau pakai adat apa begitu. Dong bilang dari rote saja. Ada dari rote. Dada rote otomatis biasanya beta bilang kalau dada rote supaya lebih unik, jangan tarian, jangan sasando atau apalagi itu kan sudah Karena kayak itu orang sudah tahu orang banyak, sudah sudah terkenal tahu. luas gitu kan. Jadi beta mau tuh bosong buat hal baru di mana bosong tuh betul-betul kayak lagi ditunggu. Orang Kupang bilang rao itu yang lagi masak tuak itu tuh. Bosong betul-betul harus di openingnya di situ gitu. Kan itu kan kalau di rote juga ada, di sabu juga ada kan mayoritas orang rote itu Buat penghasilannya ini, buat gula lempeng itu. gula lempeng itu kan. Oke, jadi memang itu yang kayak keunikan tersendiri juga gitu kan dengan cara tradisionalnya mereka. Jadi selain itu mungkin nanti di punya hasil dari gula lempeng itu mereka bisa bawa ke nasional gitu. Jadi presentasi budaya mungkin itu juga dan mungkin bisa jadikan itu sebagai souvenir juga. Oleh-oleh gitu iya, kan. oleh-oleh di sana. Nah, kalau misalnya tahun lalu kamu mempersiapkan diri untuk memperkenalkan yang paling utama tadi apa? Pasola. Tahun ini apa yang mau Valen dan juga Chewers ini suarakan atau gaungkan di nasional tuh apa gitu? Nah, itu tuh lebih kayak pada unjuk bakat ya Kak. Jadi kan itu presentasi budaya itu lebih kepada unjuk bakat. Jadi kalau Valen sendiri yang dia mau angkat di nasional itu katanya beta tanya Valen jawab bilang dia mau angkat tentang cium hidung dari sabu. Karena menurut Valen itu unik, tapi kalau menurut beta mungkin nanti kedepannya mungkin harus diganti sih Kak. Oke. Iya, kalau Chewers katanya dia mau bermain sasando sambil menari gitu. Jadi ada beberapa tahap sasando sambil menari gitu. Jadi saya juga ada banyak pertimbangan sih Kak. Kalau seandainya kan masa prakarantina ini kalau unggah video bakat itu kalau seandainya Valen dan kalau Chewers masuk dalam jajaran top 5 untuk video bakat, otomatis nanti di gala dinner nanti Chewers pertunjukan di sana. Gitu berarti sasando ini harus dibawa ke nasional gitu Kak. Buat jaga-jaga gitu. Nah, jadi sudah beta bilang di Chewers kalau memang kamu sudah betul-betul niat untuk itu silahkan gitu supaya nilai plus-nya ada gitu. Karena kan dinilai juga per individu ya. Iya. Bukan nilai pasangan gitu kan. Makanya tadi Valen dengan apanya sendiri, Chewers juga dengan bakatnya sendiri gitu. Tapi tetap harus saling kompak, saling dukung satu sama lain gitu kan. Apalagi nih persiapannya selain itu lagi apa? Persiapan selain itu sudah ada jadwal sih Kak sebenarnya sudah kasih full di bulan Juni ini. Semoga tidak berhalangan dengan fotografer dan videografernya karena bulan Juni ini selain presscon sudah ada planning untuk
semua video itu sudah harus selesai di bulan ini, di bulan Juni ini Kak. Oke, gitu. Makanya biar lebih cepat, jadi kalau ada yang perlu dirubah kan tidak mepet-mepet sama keberangkatan ke nasional itu kan gitu. Oke, nah biasanya berapa lama atau durasinya berapa jam sih kalau persiapan seperti itu? Persiapan apa Kak? Itu, ya misalnya latihan catwalk-nya, public speaking-nya, itu berapa durasinya? Karena kan apalagi hal-hal seperti itu biasanya buat kita bakalan cepat capek, bosan, masih lama lagi bulan Oktober gitu kan. Nah, gimana? Itu jadi berapa durasinya? Kalau untuk video catwalk sendiri, kalau waktu latihan cuman sejam lebih Kak. Sejam lebih. Tapi kalau public speaking sampai sekarang belum berjalan karena si pelatih public speaking itu masih dalam beberapa tugas tanggung jawab. Mentornya masih ini ya. Iya, mentornya masih sibuk, jadi ya sudah. Tapi kalau dengan dia tidak tahu durasinya berapa lama kalau dengan public speaking. Cuman memang sebelum sama mentornya juga sudah mulai dilatih pelan-pelan pasti. Iya. Apalagi kan si Cewers sudah pernah di Peja, Valen juga. Ini juga kan udah luas juga kan. Kalau dilihat dari video-video yang diunggah oleh oleh Aldi ini ya. Apa Pak Regional Director soalnya. Pak Aldi Pratama ini memang kelihatannya mereka memang walaupun tadi kata Aldi sih masih banyak memang yang harus dipoles lagi, yang harus disempurnakan gitu kan. Karena memang by proses aja sih sebelum kita berangkat gitu kan. Jadi kalau orang bilang terlalu buru-buru enggak sih, karena emang waktunya yang diberikan seperti itu ya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu kan. Jadi persiapannya lebih matang, lebih mantap. Jadi kalau tahun lalu kita belum berhasil mendapatkan placement, mungkin di tahun ini kita nggak tahu kan rezeki provinsi Nusa Tenggara Timur di situ. Cuman memang ketika berangkat ya nothing tulus aja gitu. Kita berangkatnya dengan kebesaran hati gitu. Itu nggak sih? Betul sekali Kak. terus gimana lagi? Kalau berharap untuk Valen dan Cewers untuk mendapatkan placement yang baik di nasional itu memang adalah salah satu impian saya gitu Kak. Pasti. Karena saya sudah sempat bilang di Valen dan Cewers, mari bergandengan tangan gotong kerja sama dengan baik karena selain mengangkat namanya Besong, beta punya nama juga terangkat gitu kan. Jadi ya supaya membayar membayar omongan-omongan di luar sana, mari kita buktikan bahwa kita bisa. Betul. Gitu. Ini kan masih istilahnya Aldi ini masih merintis gitu kan, pelan-pelan. Mana tahu nanti jadi regional director tetap sampai seterusnya. Berkembang. Kalau sekarang masih handpick, mungkin nanti akan ada pemilihan besarnya gitu. Amin. Pemilihan putra-putri budaya NTT 2025 gitu. Amin. Terus setiap kabupaten ada perwakilannya gitu kan. Provinsi lain kan kayak gitu juga kan? Iya. Oke, itu pelan-pelan aja sih berproses gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Aldi. Ini secara personal ya mungkin gimana Aldi melihat putra-putri budaya itu sebagai apa sih gitu? Misalnya melepaskan diri dari regional director deh. Misalnya ini Aldi sebagai seorang masyarakat gitu, seorang masyarakat melihat putra-putri budaya NTT itu apa sih, punya manfaat apa gitu, impactnya, dampaknya ke budaya gitu apa gitu. Baik, jadi kalau melihat dari impact atau apa itu ke budayanya, lihat berujuk kepada visi dan misi putra-putri budaya Indonesia, itu mereka bukan hanya sekadar memakai sas atau samir, tapi setelah mereka menjabat sebagai putra dan putri budaya NTT, sudah jelas, sudah otomatis mereka mengembangkan tugas sebagai putra-putri budaya dan mereka harus bergerak dalam bidang kebudayaan kan Kak. Jadi melihat dari pekerjaan saya juga di tahun lalu itu mereka harus betul-betul sosialisasi gitu kan Kak. Harus di beberapa tempat, contohnya di kampus juga, ada di sekolah juga nanti gitu kan Kak. Kemudian nanti ada di beberapa panti-panti asuhan gitu Kak. Jadi mereka di sana itu memang memberikan materi tentang kebudayaan, tapi juga ada beberapa hal yang mereka bawakan ke sana. Oh gitu. Jadi intinya adalah inti dari putra-putri budaya Indonesia ini dan NTT ini melihat pada sekarang kan generasi muda itu lebih kayak malu ya Kak, kalau kasarnya malu berbudaya gitu kan Kak. Jadi apa sih budaya itu? Nah, banyak orang yang belum
tidak terlalu tidak terlalu menaruh perhatian yang serius terhadap budaya yang ada di provinsi masing-masing. Kan kalau biasa budaya itu adalah identitas kita. Nah, budaya itu adalah peninggalan dari leluhur. Sangat disayangkan kalau leluhur meninggalkan kita budaya yang begitu unik, budaya yang begitu luar biasa, lalu kita sebagai generasi yang saat ini tidak lestarikan itu, tapi kita acuh tak acuh dengan budaya itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan generasi kita selanjutnya? Apa yang mau mereka rasakan gitu. Jadi saya melihat bahwa platform ini adalah platform yang sangat luar biasa yang perlu untuk Nusa Tenggara Timur ambil dan supaya budaya itu tidak hilang begitu saja gitu, tapi terus dilestarikan, terus diedukasi kepada anak-anak muda. Gitu. Dan saya percaya Valen dan Chewers ini mampu untuk bekerja sama dengan saya nantinya supaya terus mempromosikan budaya-budaya di NTT. Gitu. Dan uniknya ketika Valen dan Chewers dapat placement yang baik di nasional, masuk dalam jajaran top 3, amin ya. Amin. Masuk dalam jajaran top 3, mereka bukan sekadar mempromosikan budaya NTT saja, Kak. Tapi nanti mereka juga ada kesempatan untuk tur ke beberapa provinsi yang sudah menjalin kerjasama dengan Yayasan Gantari Indonesia, Sireko, itu dari Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Kalbar, Kalteng, itu nanti mereka dikasih kesempatan untuk berangkat ke sana. Nah, di sana mereka bukan hanya membawa budaya, sudah jelas pasti mereka membawa beberapa dari NTT gitu. Nah, jadi kalau masuk 3 besar itu sudah ada tugas gitu ya? Sudah ada. Oke, jadi setelah terpilih bukan langsung pulang aja kayak gitu-gitu, tapi udah ada schedule-nya nih mau kemana-mana, apa yang harus mereka lakukan gitu. Karena punya visi misi itu terkait dengan budaya gitu kan. Oke, jadi memang putra-putri budaya ini sebenarnya kalau mau dilihat mereka jadi tadi yang kita bilang role model atau sosok inspiratif lah buat kita untuk ternyata budaya tuh memang harus terus ada di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita gitu-gitu. Yang tidak boleh kita tinggalkan karena ada yang bilang kalau untuk mendapatkan sesuatu itu lebih gampang daripada mempertahankan apa yang sudah kita dapat. Kayak tadi Aldi bilang kan kita diwariskan nih. Nah, gimana caranya kita biar mempertahankan itu lebih susah sebenarnya daripada orang-orang terdahulu menciptakan itu gitu, atau gimana menurut Aldi? Iya, betul sekali, Kak. Nah, kemudian melihat dari pengalaman kemarin Kak di Bengkulu itu hal yang paling tidak bisa saya lupakan sampai sekarang, di mana Provinsi Bengkulu itu adalah provinsi yang sangat luar biasa, Kak. Siapapun kalian yang nanti berkunjung ke provinsi pasti akan kalian rasakan seperti saya. Di Bengkulu itu sejarah dan budayanya itu tersusun rapi. Betul-betul tersusun rapi, Kak. Jadi kami di tur ke beberapa tempat, contohnya di rumah persinggahan Bung Karno. Di sana betul-betul kayak di sana kamu itu betul-betul merasakan bahwa kamu ada dalam tahun sebelumnya itu. Gitu. Jadi kayak semua barang yang ada, saya sudah pernah pegang sepedanya Bung Karno, saya sudah pernah tarik air yang Bung Karno tarik di sana, sumurnya. Sangat-sangat luar biasa kata orang di sana. Kalau kamu cuci mata pakai air itu, nanti masa depan kamu seperti Bung Karno, amin ya. Atau ini ya, pokoknya apa sih kalau dibilang mitos-mitos yang beredar seperti itu. Iya, betul, Kak. Amin tapi. Amin. Jadi sangat luar biasa. Nah, hal itu membuat saya bukan mau bilang Nusa Tenggara Timur ini gimana ya, Kak. Memang ya masing-masing provinsi itu punya keunikannya. Jadi kita belajar kan kita belajar dari provinsi lain. Jadi saya lihat Bengkulu ini provinsi yang sangat luar biasa yang memang harus dijadikan contoh untuk provinsi-provinsi lain, karena tidak banyak dari provinsi yang memang sejarah dan budayanya itu masih tersusun rapi seperti Bengkulu, gitu. Karena kalau yang saya lihat selama ini di Nusa Tenggara Timur, menurut saya ya, Kak, budayanya belum terlalu dipopulerkan gitu, belum terlalu dipromosikan kayak sampai nasional ataupun internasional, cuman sekadar tenunnya saja gitu. Jadi kalau orang luar itu paling kenal ketika kemarin, saya lupa waktu kemarin saya landing di Jakarta, itu saya kan pakai tenun yang ada beberapa capitrul itu, ada satu mama dari NTT ya gitu. Iya, itu udah kelihatan dari tenunnya. Ya kita patut bangga ya, bersyukur karena memang orang dari luar saja sudah tahu bahwa ini tenun NTT. Itu tandanya bahwa NTT sedang mendunia. Gitu. Lewat tenun itu. Tenun itu. Nah, yang saya lihat cuma tenunnya saja yang mendunia, tapi budaya-budaya seperti budaya-budaya yang peninggalan dari leluhur itu patut untuk kita promosikan juga. Iya, karena memang banyak hal-hal yang
harus kita gaungkan lagi istilahnya kayak gitu. Iya, jadi betul sekali. Jangan cuma tenun, terus apalagi sasando, kayak komodo gitu-gitu, tapi banyak keunikan atau budaya-budaya yang memang cuman ada di NTT yang memang harus kita gaungkan bahwa ini loh kita punya ini gini-gini. Jadi orang bisa terbuka lagi, mereka bisa lihat lebih jelas lagi NTT itu seperti apa gitu, lebih luas lagi NTT gitu. Karena kalau bicara NTT kan majemuk sekali ya, banyak budayanya banyak beda-beda, bahkan di satu daerah aja banyak budayanya gitu, betul. Berbeda-beda gitu. Jadi ini nih tugasnya kita nih sebagai anak-anak muda gitu. Kalau kita sudah lihat ada beberapa orang, misalnya ada putra-putri budaya yang dengan cara mereka sendiri lewat platform mereka. Nah, tugasnya kita nih sebagai anak-anak muda atau orang-orang di luar sana, sobat Ketemu Podcast juga nih harus terus melestarikan yang namanya budaya gitu. Karena kita hidup di dalam sebuah kebudayaan juga gitu kan. Oke. Berikutnya nih Aldi, kan kita kalau misalnya bicara soal pageant gitu kan, itu ada yang namanya apa sih? Itu istilahnya karantina gitu kan. Tadi kan kalau Aldi bilang sekarang lagi pra-karantina. Sebelum karantina. Kalau karantina tuh biasanya ngapain sih anak-anak di karantina tuh, apa yang mereka lakukan gitu? Oke, jadi karantina itu nanti mereka dibekali dengan beberapa materi tentang kebudayaan juga. Ada nanti pertama itu kedatangan para finalis, kemudian setelah itu langsung ada materi tentang kebudayaan, kemudian ada latihan-latihan untuk malam finalnya nanti, kemudian ada gala dinner. Tapi yang waktu saya baca di handbook untuk PBBI 2024 ini, karantina mereka sangat beda jauh dengan karantina tahun lalu, Kak. Karena mereka tahun ini di Palu, itu dimana mereka nanti dikasih kesempatan untuk mengikuti pameran budaya megalit di Palu. Jadi ada penambahan sedikit di situ gitu. Jadi ada beberapa yang selain tour juga mereka dikasih kesempatan untuk ikut pameran budaya itu. Gitu. Jadi memang disesuaikan gitu kan. Jadwalnya mungkin nanti akan lebih padat dari tahun kemarin, Kak. Ya berarti karena belajar juga dari tahun lalu gitu. Misalnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki gitu. Nah, untuk di karantina sendiri itu juga udah dinilai, udah termasuk penilaian juga ya? Pra-karantina. Di karantinanya nanti. Iya. Karena pra-karantina aja dinilai, apalagi karantina. Iya, karantina juga sudah ada sudah penilaian, Kak. Itu makanya diajar itu ya, public speaking, apa gimana makanya udah dinilai. Karena ada beberapa sisi yang memang betul-betul dinilai untuk bagaimana caranya bisa masuk dalam jajaran top 12, top 6 dan juga top 3. Kiat-kiatnya gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi ini di nasional di 2024 ini adalah tahun ketiga, cuman NTT ini baru tahun kedua. Karena di 2022 belum ada perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, karena mungkin juga baru pertama kan, jadi istilahnya gaungnya masih kurang. Nah kalau sekarang nih udah mulai didengar oleh banyak orang karena regional directornya adalah Aldi Pratama. Aldi Pratama ini apalagi ditambah dengan Valen dan juga Cewers. Mudah-mudahan ya ini gaungnya putra-putri budaya akan semakin besar nih di Nusa Tenggara Timur. Kalau bicara soal kalau kita bicara soal pageant, ini kan juga bicara soal gimana kalian melihat peluang-peluang gitu. Nah kalau misalnya Aldi sendiri nih melihat peluang dari pageant yang ada, khususnya di Nusa Tenggara Timur seperti apa? Peluang apa nih, Kak? Peluang maksudnya misalnya, kayaknya pageant yang ini bakalan redup deh di tahun kesekian kalau di NTT karena sepi peminat. Nah kalau ini kayaknya bakalan long last nih, bakalan lama gitu. Gimana? Dari mata seorang regional director, kamu melihat misalnya tanpa menyebutkan ajang-ajangnya, cuman misalnya di NTT tuh kayak gimana sih dunia pageantnya, rame nggak sih gitu? Oke, jadi kalau di NTT sendiri kalau menurut saya belum bisa jamin nanti putra-putri budaya ini dia terus berkembang atau tidak, Kak. Kemudian pageant-pageant yang lain di NTT ini nanti terus berkembang atau tidak. Tapi sejauh ini peminatnya itu menurut saya banyak. Sebenarnya banyak. Tapi bagaimana sebagai RD, sebagai ketua,
kita bisa menjalin kerjasama dengan masing-masing kabupaten kan Kak. Karena NTT ini kan bukan hanya dia satu provinsi, tapi terbagi dari beberapa pulau. Berpulau-pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mengunjungi ke pulau-pulau tersebut, menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Timur ini ada ini. Sebenarnya kan anak-anak daerah itu punya kualitas yang sangat bagus gitu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menggapai itu. Nah, itu berarti makanya tadi tugasnya Ali untuk memperluas jaringan ya. Iya, memperluas jaringan. Berjejaring dengan kabupaten-kabupaten yang ada gitu. Jadi kalau terus berkembang, mana tahu tahun depan itu ya ada pemilihannya. Amin. Masing-masing kabupaten punya perwakilannya gitu-gitu kan. Jadi sudah semakin besar sih itu. Seorang Aldi Pratama akan berhasil membawa putra-putri budaya gitu kan. Nah, kalau Aldi sendiri melihat Valen dan juga Cewers yang sekarang nih. Ini kan kita masih lama nih, masih bulan Oktober. Aldi melihat kira-kira di saat latihan-latihan itu kepercayaan diri dari Valen dan juga Cewers udah sejauh mana? Oke. Kalau untuk Valen dan Cewers sendiri itu ya mungkin tingkat kepercayaan diri mereka itu sudah dibilang lumayan bagus ya Kak, karena ya menurut saya nobody is perfect gitu. Ya betul. Tapi apalagi backgroundnya Valen dan Cewers itu sudah pernah join di beberapa pageant, akhirnya mereka sudah terlatih dan sedikit dipoles saja kan Kak. Tapi kalau menurut saya Valen itu orangnya tipikal orang yang cepat gugup Kak. Orangnya cepat kayak belum mencoba tapi sudah nervous duluan. Ini berarti overthinking duluan Kak. Jadi itu yang perlu untuk dibenahi, karena kalau menurut saya sekarang Valen sudah pasti masuk dalam jajaran top 12 menurut saya saat ini. Menurut regional directornya. Ya, menurut saya Valen sudah pasti masuk dalam jajaran top 12. Nah, bagaimana caranya Valen bisa masuk dalam jajaran top 6 gitu kan. Kalau jajaran top 12 itu mereka menilai dari prakarantina dan karantinanya Kak. Oke. Nah, kalau menurut saya Valen pasti masuk dalam jajaran top 12. Nah, tapi bagaimana caranya Valen untuk di saat top 12 itu dia mengeksekusikan itu untuk masuk dalam top 6. Nah, gitu. Itu berarti tugasnya regional director nih. Iya, itu yang harus dipoles Kak. Selama pembekalan harus dipoles lagi gitu kan. Karena apalagi ini kan dulu pesertanya, jadi bisa lebih enak nih sharingnya, berbagi seperti apa, gimana suasananya, kondisinya waktu itu. Kalau Cewersnya gimana? Kalau Cewers itu awal waktu kan anak Jikom juga kan Kak, jadi ya you know lah public speakingnya udah terlatih gitu. Udah mantap ya, udah mumpuni ya Kak. Karena kemarin waktu siaran di RRI itu this is the first time, itu pertama kali saya lihat dengar langsung Cewers ngomong gitu. Tipikal orang yang sangat selama pembekalan nggak pernah ngomong tapi kayak santai gitu, ngomong di banyak orang. Waktu di RRI itu orang membawanya santai sekali Kak. Kayak gimana berarti langsung kayak keren nih Nana. Iya, setelah selesai siaran keluar, kamu keren sekali, sampai beta omong di Valen juga. Aduh, Cewersnya ternyata sekeren ini gitu. Karena memang Jikom mahasiswa komunikasi. Iya. Luar biasa. Dan kan dia juga pernah mewakili NTT kan di ajang nasional. Tidak. Pengalaman-pengalamannya itu cuma di tingkat kabupaten. Tapi setidaknya udah pernah punya pengalaman itu gitu. Jadi udah belajar dari pengalaman. Iya. Valen juga kan pernah punya pengalaman di pageant-pageant yang lain gitu. Oke lah kalau gitu. Lalu nih Aldi Pratama sebagai seorang regional director, kamu punya mimpi apa lagi ke depannya? Rencana-rencana apa lagi sih untuk dirimu sendiri, untuk putra-putri budaya seperti apa? Rencana ke depannya itu seperti apa? Oke, jadi kalau untuk planning ke depannya itu sekarang cuman satu ya Kak. Kalau di bidang ini RD-nya sekarang itu cuman punya planning semoga tahun depan itu bisa ngadakan pemilihan di tingkat provinsi Kak. Itu adalah planningnya saya, dan saya berharap juga supaya Valen dan Cewers ini bisa mendapatkan placement yang baik di nasional, supaya ketika tahun depan itu ada crowning moment gitu Kak. Oke. Itu planningnya sih, tapi semoga ya berjalan dengan baik. Semoga semuanya. Kita memberikan doa yang terbaik deh. Amin. Buat Aldi ya. Terus apalagi rencana-rencananya? Kalau sejauh ini kalau di bidang itu cuman itu saja sih Kak. Itu saja, dan bagaimana caranya untuk
jalin kerjasama dengan beberapa kabupaten itu saja. Oke. Kalau kuliahnya gimana? Oke, kalau kuliahnya sekarang ini masih agak sedikit rada-rada pusing ya Kak, karena sekarang ini lagi dalam masa untuk tes MSB. MSB itu pertukaran yang itu program pertukaran merdeka, apa itu, kampus merdeka itu? Oh, pertukaran mahasiswa merdeka. Itu kan ada beberapa program di situ, ada kampus mengajar, ada MSB dan ada pertukaran mahasiswa kan Kak. Betul, jadi betul. Ada 3 program itu, saya memilih MSB gitu Kak. Nah jadi takutnya pas nanti masuk otomatis saya harus angkat kaki dari NTT. Sementara Kak. Iya Kak, sementara 1 semester 6 bulan Kak. Nah ini saya otomatis harus meninggalkan Valen dan Cewers gitu. Jadi masih ada dalam beberapa pertimbangan. Akhirnya kalau untuk itu mungkin saya nanti di kampus mengajar saja Kak, tetap di lingkup Kota Kupang. Oh gitu. Demi Valen dan Cewers. Pengorbanan seorang regional director ya. Ini memang harus kayak gitu. Iya. Karena harus dikorbankan. Apalagi kan ini sesuai tema kita nih. Iya. Ada pendidikan, budaya dan juga karir ya. Nah, kalau karir sendiri gimana rencananya kamu setelah misalnya kalau udah wisuda, apakah benar-benar mau terjun di bisnis pageant ini atau gimana? Oke, jadi sebenarnya pageant ini sudah saya ikuti dari waktu saya SMK. Tapi belum ada kesempatan untuk masuk ke sana dan I'm grateful because waktu ke kampus itu dipertemukan dengan teman saya yaitu Feby Jo di pageant juga, dan saya berpikir bahwa ini kayaknya jalan Tuhan untuk saya bisa ada dalam pageant ini gitu. Nah mulai dari situ saya mulai masuk dalam pageant. Akhirnya saya mengetahui ternyata di pageant ini gini, pageant ini gitu. Akhirnya kalau setelah wisuda sepertinya ya tetap ada di dunia bisnis pageant gitu. Karena kan kalau udah jadi regional director itu udah mainnya udah bisnis nih ya. Udah bukan peserta-peserta lagi gitu. Oke, kalau gitu thank you ya Aldi. Ini sebenarnya masih banyak yang harus kita ngobrolin, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, Sobat Ketemu Podcast, nanti boleh langsung juga nih kalau mau lihat-lihat perkembangannya ada di Instagramnya Putra Putri Budaya NTT ada, atau Instagram pribadinya Aldi, Valen dan juga Cewers juga ya. Sukses pokoknya buat Valen dan juga Cewers, sampaikan salam saya untuk mereka. Siap, Kak. Harus semangat untuk persiapannya, walaupun memang masih cukup lama Oktober, tapi sepertinya kayaknya kalau kita menikmatinya tidak akan terasa gitu ya. Oke, nah Sobat Ketemu Podcast, jadi sebenarnya kalau bicara soal pendidikan, kebudayaan dan juga karir, ini sesuatu yang harus berjalan beriringan, tidak bisa melepaskan sesuatu, walaupun ada sebenarnya yang harus dikorbankan, tapi bukan mengorbankan semuanya gitu kan. Jadi tetap semangat saja, menjadi diri sendiri. Kemudian di sini ada kalimat yang bilang never ever give up. Jadi jangan pernah menyerah, pokoknya jangan pernah menyerah, terus coba dan coba lagi. Apalagi kalau bicara soal mengembangkan atau melestarikan kebudayaan, itu tidak boleh ada kata capek. Jadi namanya budaya kan kita harus terus menerus untuk kita lestarikan gitu. Dan akhirnya itulah dia tadi perbincangan kita terkait dengan Aldi Pratama sebagai seorang regional director dari Putra Putri Budaya NTT. Luar biasa, keren. Nah semoga ini banyak Aldi-Aldi lainnya yang akan lahir untuk bisa terus berkembang. Karena kan ini hebat, dari peserta sampai sekarang jadi regional director. Kita jumpa lagi di KMB Talk untuk episode berikutnya dengan bintang tamu atau narasumber yang juga gak kalah kerennya. Bye-bye.